Saudara, seorang pelajar SMA di Banjarmasin menusuk teman satu sekolahnya sebelum jam belajar dimulai. Pelaku diduga sakit hati karena kerap dirundung korban sejak SMP. Guru belum lagi masuk ke kelas untuk memulai pelajaran. Diam-diam, siswa kelas 10 SMA di Banjarmasin ini lebih dulu masuk dan melakukan hal yang mengejutkan semua orang. Kami sengaja mengaburkan video rekaman kamera pemantau ini karena mengandung tindak kekerasan serta demi melindungi identitas anak-anak yang masih di bawah umur. Tanpa ada aba-aba, tanpa diduga-duga, pelaku tiba-tiba menghampiri dan menikam temannya dengan senjata tajam. Korban pun terluka di bagian lengan dan perut dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan polisi, ternyata kedua pemuda yang baru berusia 15 tahun ini berteman sejak kecil. Meski dibantah orang tua korban, polisi mengonfirmasi pelaku diduga sakit hati karena kerap diejek dan dirundung korban sejak duduk di bangku SMP. Pelaku pun kini telah ditangkap dan ditahan polisi. Saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, di mana untuk pelaku sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai ABH, mengingat pelaku ini masih berusia 15 tahun. Penyebab karena sakit hati karena dibully. Hal ini dapat kami pastikan lagi karena mengingat dari beberapa saksi-saksi, rekan-rekan atau teman dari pelaku dan korban. Di sini ada juga screenshot chatnya seperti itu. Untuk perbuatan bully yang dilakukan berdasarkan keterangan yang kami dapat ini berupa masih verbal, masih jadi lain dengan bully kalau yang sifatnya fisik itu kan kita dapat melihat ada bekas, ada rekam jejak langsung, mungkin dari visum. Namun kalau dari verbal ini kita juga berdasarkan beberapa keterangan-keterangan saksi yang kita dapat, termasuk kita korelasikan dengan petunjuk-petunjuk yang ada dari bukti komunikasi melalui chat dari rekan-rekan saksi lainnya. Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan pun akan mengevaluasi sistem keamanan di setiap sekolah untuk mencegah siapapun membawa senjata tajam ke sekolah. Kamera pemantau atau CCTV akan ditambah dan detektor logam dipasang di pintu masuk sekolah. Saya minta belikan detektor. Nah, jadi ketahuan seret kalau bawa sajam. Itu langkah saya lebih lanjut agar baik itu korek api atau hal yang lain. Ini pelajaran yang sangat bisa merubah. Informasi yang diterima polisi, sebelumnya pelaku sebenarnya sudah pernah melaporkan soal aksi perundungan yang dilakukan korban sejak SMP kepada guru dan orang tua. Namun, ia hanya diminta untuk sabar, diajak lebih rajin beribadah, dan diarahkan kegiatan yang positif. Psikolog remaja Novita Tandri mengingatkan orang tua akan pentingnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Pasalnya, perundungan bisa berdampak panjang di masa depan. Korban bisa mengalami gangguan tidur hingga gangguan emosional dan kecemasan, dan bisa berdampak pada pencapaian akademis mereka. Sekolah juga harus memiliki peraturan dan sistem yang tegas, memberikan efek jera bagi pelaku perundungan, apapun bentuknya, agar kejadian serupa tidak terulang. Anak perlu didengar. Perlu didengar. Oke, yang kedua, anak perlu tahu bahwa dia dikasihi, dicintai, tanpa syarat. Dan yang ketiga, anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Nah, yang terjadi adalah pada saat mengungkapkan ini, mungkin reaksi yang didapatkan adalah dengan bersabar. Saya ingin juga supaya sekolah bisa punya divisi khusus yang menangani komunikasi antara orang tua dan guru. Dan kedua, mungkin bisa buka hotline dengan bisa melakukan dengan WhatsApp atau mungkin punya website yang bisa interaktif. Jadi ini yang harus diajarkan dari rumah, dari sekolah. Caranya bagaimana? Adalah pemberian efek jera. Jadi konsekuensi atas bullying yang tidak dibenarkan, baik dalam bentuk fisik, verbal yang biasanya dianggap enteng, harus dengan keras, dengan tegas. Polisi kini tengah berkonsultasi dengan ahli untuk menganalisis
apakah anak berusia 15 tahun sudah bisa merencanakan pembunuhan sesuai pasal pidana yang ingin dikenakan orang tua korban kepada pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.